Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Tim JMO sekarang berada di daerah Sindang. Tepat di belakang saya itu adalah makam dari Mbah. Siapa aninya? Terkenalnya, Mas? Mukoyim. Mbah Mukoyim ya. Terkenalnya dengan Mbah Mukoyim. Mungkin teman-teman dari warga Cirebon sudah pada tahu makam beliau ini. Kita tujuan ke sini untuk berziarah sembari kita ingin menanyakan atau mengungkap siapa sosok beliau sebenarnya. Kali ini saya masih bersama dengan Mas Rudi yang nanti akan menjelaskan. Tadi kebetulan kayaknya Mas Rudi tadi sempat mengobrol ya. Berdoa. Di sini tuh sempat berdoa. Nggak tahu nih, nanti kita tanyakan langsung kepada Mas Rudi tentang beliau yang dimakamkan di sini. Gimana Mas? Langsung aja Mas, silakan diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang menarik dari kisah Mbah Mukoyim itu banyak ya, tapi karena sekarang di Indonesia khususnya sedang tertimpa wabah ya, jadi ada sedikit hal yang mirip dengan kisah beliau, dengan risalah beliau ketika masih hidup, semasa hidupnya. Syekh Mukoyim itu adalah pendiri Pondok Pesantren Buntet. Untuk di kalangan umat muslim mungkin nama beliau sudah tidak asing lagi ya. Jadi Mbah Mukoyim itu yang mendirikan pesantren Buntet sekitar tahun 1750. Dari gambaran yang saya dapatkan, bahwa pesantren yang pertama kali beliau bangun itu adalah letaknya bukan di pesantren yang saat ini dibangun ya, yang saat ini sudah berdiri. Awalnya bukan di situ. Jadi Mbah Mukoyim ini, kalau sedikit kita ceritakan tentang silsilah beliau, Mbah Mukoyim ini adalah putra dari Ki Lebe Mangkunegara Warbita namanya. Ki Lebe Mangkunegara Warbita ini sebenarnya kakeknya ya. Kakek beliau. Ya, Ki Lebe ini adalah salah seorang murid dari Sunan Kalijaga sama Sunan Bonang sebenarnya. Beliau punya putra namanya Abdul Hadi. Nah, Kiai Abdul Hadi ini adalah salah seorang yang nantinya menjadi seorang penasihat di Keraton Kanoman. Nah, beliau menikah dengan Nyi Gede Krangkeng namanya. Mempunyai seorang anak akhirnya, yaitu Syekh Mukoyim ini. Gitu. Nah, berarti masih ada kerabat, masih ada turunan dari Cirebon apa? Kalau dirunut ke Cirebon, atas, ya? Kalau dirunut ke atas, beliau masih keturunan dari Pangeran Arya Cirebon sebenarnya. Nah, cuman ketika mendirikan pesantren ini, kita tahu bahwa dalam sejarah tanggal 7 Januari 1681 antara Keraton Kesultanan Cirebon ini mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk perjanjian perdagangan ya. Yang di kemudian hari perjanjian ini bukannya mendatangkan keuntungan untuk kesultanan ataupun untuk rakyat Cirebon, malah makin mencekik. Akhirnya karena situasi di dalam keraton saat itu sudah tidak kondusif, Syekh Mukoyim ini, karena beliau dari kecil sudah digembleng dengan ilmu agama ya, akhirnya beliau lebih memilih pergi dari kesultanan ya, waktu itu. Akhirnya beliau pergi ke salah satunya yang jauh ya di Nusantara ini, yang pernah beliau singgahin untuk syiar agama sekaligus menimba ilmu, itu adalah di Tanah Rencong, Aceh. Beliau bahkan mengajak salah seorang santri yang bernama Misbah, yang kebetulan dimakamkannya pun di sini. Jadi beliau datang ke sini atas dibujuk oleh kesultanan saat itu.
Sultan supaya pulang ke tanah Cirebon. Kenapa beliau dibujuk? Karena di pihak kesultanan saat itu nama Syekh Muqayyim ini sudah terkenal dengan keahliannya ya. Dan kebetulan waktu itu di Cirebon itu sedang terkena wabah penyakit. Yang penyakitnya ini wabahnya ada 3 jenis sebenarnya. Yang salah satunya mungkin saya katakan mirip dengan wabah yang sekarang terjadi. Salah satu dari 3 wabah yang dahulu itu. Akhirnya Mbah Muqayyim ini menyepakati, mensetujui dia akan pulang ke sini dengan 2 permintaan. Yang pertama adalah beliau akan pulang ke sini kalau diperbolehkan dan tidak diganggu untuk mensiarkan agama Islam. Yang kedua, diangkat dan dikembalikan dan diangkatnya kembali putra mahkota Cirebon. Akhirnya, nah ini yang dimaksudkan siapa saya kurang tahu ya. Jadi keterangan yang saya dapatkan hanya seperti itu. Beliau pulang ke sini, akhirnya mendirikan pesantren di sini. Walaupun pada perjalanannya ternyata permintaan beliau ini agar tidak diganggu gugat, ya, tidak diusik oleh Belanda, itu omong kosong. Tetap saja ketika udah kembali ke sini, beliau dengan santri-santrinya di Buntet ini sering diganggu sama Belanda saat itu. Seperti itu. Dan misbah ini saya perumpamakan atau saya ibaratkan begini. Beliau ini seorang murid santri dari Mbah Muqayyim yang setia ya. Kemana-mana bahkan selalu ikut dari Aceh ikut ke sini gitu. Asli dari Aceh. Oh, asli dari Aceh, jadi ikut ke sini dan dimakamkan di sini juga. Seperti itu. Terus untuk kan tadi dikatakan pesantren pertama yang didirikan oleh beliau itu bukan di letaknya itu sebenarnya bukan di pesantren Buntet yang sekarang besar itu ya. Awal didirikannya bukan ya Buntet ya itu sebenarnya, cuman awal didirikannya. Dan Buntet ini adalah salah satu pesantren tertua setelah Ciwaringin. Jadi Ciwaringin itu kan sekitar 1701 didirikan di Cirebon. Terus Buntet 1750. Mungkin kalau misal Mas Bagus di luar mendengar bahwa Buntet itu didirikan sekitar 1783, 1750, ini ada sedikit simpang siuran kan. Tapi yang jelas bahwa Buntet itu didirikan tahun 1750 dari keterangan yang saya dapatkan. Terus Ciwaringin itu 1701, lalu Kempek itu 1901, lalu Benda itu sekitar 1802 1803. Artinya pesantren tertua kedua ya. Tadi kan setelah Ciwaringin. Dan mungkin di Pulau Jawa pesantren paling tua adanya memang di Cirebon, di tanah Cirebon. Bahkan seperti yang kita kaji waktu itu di daerah petilasan Sultan Matangaji ya, bahwa peperangan melawan Belanda yang melibatkan santri pertama kali itu adalah di Cirebon yang dipimpin oleh Sultan Matangaji itu. Nah, ini pun sebenarnya kalau kita runutkan dengan sejarah yang waktu itu kita kaji dari Sultan Tajul Asikin Amir Zena waktu itu, beliau adalah salah seorang sultan yang memerangi Belanda ini dengan cara syiar agama. Akhirnya timbullah beberapa pesantren-pesantren ya untuk mensiarkan agama Islam, termasuk di kemudian hari adanya pesantren Buntet ini. Seperti itu. Nah, berbeda dengan Sultan Matangaji. Kalau Sultan Matangaji kan gerilya ya. Lalu dilanjutkan oleh Ki Bagus Rangin. Terus Mas, kalau semuanya ini berkaitan dengan beliau, kalau boleh tahu beliau wafat? Kalau wafatnya saya kurang tahu ya, kurang paham. Insya Allah wafatnya ya sekitar beliau lahir itu sekitar 1689 lahirnya. Paling ya sekitar hampir tahun 1800-an beliau wafat mungkin. Berarti setelah didirikannya
pesantren buntet. Sebenarnya pesantren-pesantren tua di tanah Jawa ini banyak. Kalau di Cirebon memang pesantren-pesantren inilah yang paling tua. Kalau di Jawa Timur kita tahu ada pesantren Lirboyo, yang sebenarnya Lirboyo itu hampir satu usia dengan pesantren Kempek. Jadi 1901, 1902, 1903. Lalu pesantren Tebuireng di Jombang tahun 1899. Tapi kalau kita runut tahun berdirinya, maka ini akan sangat jauh kurun waktunya dengan pesantren Buntet, pesantren Ciwaringin, pesantren Benda yang ada di Cirebon ini. Terus kalau tadi kan di dalam seperti banyak sekali nisan-nisan, itu apakah warga sini atau mungkin keluarganya ya? Mungkin gitu. Saya nggak dapat keterangan ke arah situ. Tapi begini, yang menarik sekarang itu begini, Mas Bagus. Kita ini sekarang di tengah, ditempa oleh wabah semacam ini. Dan dalam kisah perkembangan Cirebon, Mbah Mukoyim ini adalah salah seorang wali Allah yang ikut membantu mendoakan sampai Cirebon ini terbebas dari wabah saat itu. Padahal tiga wabah yang melanda semua rakyat masyarakat Cirebon waktu itu. Nah, berkat beliau, doanya beliau ini, akhirnya wabah itu hilang dari tanah Cirebon. Nah, itu yang menariknya di situ. Terus kalau tadi dikaitkan dengan wabah ya, kan sekarang kita di Indonesia itu memang hampir sama dengan wabah yang dahulu. Adakah pesan-pesan dari beliau mungkin Itu yang paling utama saya tanyakan ya. Walaupun saya bertanya bukan kepada beliaunya, ya, kita tahu bahwa ruh itu milik Allah. Tapi ingat dalam surat Al-Baqarah, wala taqulu man yuqtalu fisabilillah amwat bal ahya. Jangan kamu katakan orang yang terbunuh atau meninggal di jalan Allah itu mereka meninggal. Bal ahya, mereka itu hidup. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak mengetahui. Ilmunya sampai sekarang masih diamalkan oleh santri-santrinya. Jejaknya sampai sekarang masih ditiru. Bahkan menjadi motivasi penyemangat umat muslim sekarang. Ini yang harus kita teladani sebenarnya. Maka pesan dari yang saya dapatkan, supaya kita terhindar dari musibah, malapetaka, keluarga, supaya tetap terlindungi, pesan beliau adalah supaya kita sering-sering membacakan sholawat ketika subuh dan terbenamnya matahari. Dan insya Allah wabah ini paling tidak melindungi, tidak kepada kita gitulah. Walaupun masih cukup lumayan banyak, lumayan masih jauh lumayan. Yang jelas itu. Terus Mas, ada lagi yang pengen diungkapkan mengenai beliau? Saya rasa tentang kisahnya Mbah Mukoyim itu sudah tidak bisa diragukan ya. Tapi kalau kesan saya, setiap saya masuk ke area makbarah yang di dalamnya ada salah satu jasad orang-orang yang mulia di sisi Allah, auranya itu berbeda ya. Betul. Kita merasakan, bukannya takut di tengah pemakaman, adem terus tenang ya. Iya benar. Kita lebih merasakan ketenangan. Tentang ini kita kembali ke wabah tadi ya. Waktu itu ke Astana Gunung Jati, kita disuruh banyak mengkonsumsi daun pepaya sama tespong gitu. Dan ternyata di sini pun sama juga. Salah satunya berarti harus tahan pahit. Kalau laki-laki nggak tahan pahit, lebih baik pakai rok ya. Jadi memang daun pepaya itu pahit banget. Kalau nggak diolah itu kita makan terus. Tapi alhamdulillah kita ya insya Allah dengan sampai selesainya wabah ini kita aman-aman aja insya Allah. Terus ada lagi Mas yang pengen disampaikan mungkin untuk teman-teman? Pesan untuk teman-teman ya, boleh tetap waspada, menjaga kesehatan ya. Patuhi himbauan pemerintah bagi umat muslim, teman-teman yang muslim,
barangkali dari obrolan ini bisa mengambil sisi baiknya. Silahkan diamalkan seperti itu. Yang jelas Mbah Mukoyim ini adalah orang yang mulia di sisi Allah ya. Ilmunya sampai sekarang masih hidup. Terus beliau pun turunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Saya rasa itu sajalah yang bisa disampaikan. Mungkin kita sekarang lagi bersama dengan PGN Pedang Golok Nusantara. Mungkin nanti kita akan tanya gitu. Kita tanya Kang Aan sekaligus pemilik dari channel PGN. Kang Aan, boleh kita ikut ke sini? Boleh ikut sini, mungkin ada yang tanyakan mungkin kepada Mas Rudi. Silakan. Mungkin ini Kang Aan, pemilik dari PGN. Harusnya ngopi dulu biar nggak oleng. Mungkin ada ditanyakan, silakan. Ya, kalau di kitab orang Sunda itu ada, bukan kitab sih ya, lebih tepatnya kayak pedoman begitu, namanya naskah siksa kandaeng karsian. Nah, jadi di dalam catatan itu ada penggunaan pandai ya. Misalkan Prabu itu pegangannya keris, pedang, golok, kemudian petani pakainya kujang kalau di kitab Sunda itu. Nah, Mbah Mukoyim ini masuk ke golongan mana itu? Kan ada 3 kalau nggak salah. Prabu, kemudian petani, dan resi. Resi. Nah, resi ini pegangannya pangot. Nah, kalau di Cirebon ini kan masuk dalam wilayah Pajajaran, walaupun sudah di eranya Mbah Mukoyim itu sudah punya kerajaan atau kesultanan sendiri. Nah, Mbah Mukoyim ini pegangannya apa? Kalau saya lihat begini, sosok Mbah Mukoyim ini kompleks ya, multi talent. Kalau beliau turunan dari kesultanan udah jelas, masih darah kesultanan. Dari seorang ulama, jelas seorang ulama. Bahkan beliau ini sering mengarang kitab fikih. Bahkan salah satu kitab fikihnya ini pernah dikirimkan untuk hadiah, untuk hadiah kepada seorang sultan Kanoman waktu itu, agar dipraktekkan untuk semua orang dalam di keraton. Itu karangannya beliau juga. Terus di sisi tadi satunya resi ya, resi apa begitu ya. Beliau ini orang yang kuat sekali dengan tirakat. Nah, untuk mencocokkan beliau ini masuk ke area mana, sebenarnya tiga-tiganya masuk semua. Ya, berdarah biru ya gitu. Seorang ulama jelas, tidak diragukan. Bahkan gurunya pun dari Timur Tengah banyak. Nah, terus dari seorang resinya atau orang yang ahli beragama, ahli bertapa, ahli tirakat seperti itu, udah jelas. Beliau penganut thariqah. Pasti disiplin suluk dan sebagainya beliau jalankan. Nah, terlepas pegangannya apa, kalau benda misalnya, saya kurang tahu ya. Tapi yang beliau agar dikumandangkan, agar kita dawamkan, itu adalah sholawatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin bisa juga dia pegang multi talent. Jadi kalau pegangan Prabu masuk. Kalau pegangan ahli agama juga masuk. Kita tahu bahwa Kanjeng Sunan Purba, Sunan Gunung Jati itu masih terah dari Pangeran Jayadewata, Prabu Siliwangi. Berdirilah keraton di sini, Pakuwati, Kasepuhan, Kanoman, yang semuanya itu adalah anak cucunya. Jadi darah biru itu memang jelas mengalir di darah beliau. Terus dari darah seorang wali Allah sudah jelas Sunan Gunung Jati. Ya, di situ
waliullah, jelas ulama ya. Beliau pun akhirnya dalam sosok Mbah Mukoyim ini tiga-tiganya nih ada gitu. Komplit jadi repot mau karena yang multi talent lah gitu. Kasarannya kalau sekarang itu multi talent ya Mas. Lengkap ya. Lengkap ada di beliau juga. Cuman kalau saya lihat yang paling menonjol dari beliau itu adalah bukan darah kesultanannya, bukan seorang resinya, tapi seorang muslimnya, seorang sosok ulamanya. Ada agama itu. Nah, akhirnya beliau mendirikan pesantren. Nah, dari pesantren ini akhirnya tumbuhlah bermacam-macam pesantren di Pulau Jawa, bahkan di Nusantara. Seperti itu. Ada dipaksa menghasilkan kita yakin. Mungkin itu aja yang Udah itu aja. Saya penasaran pegangannya. Iya. Oke, Oke, terima kasih Kang Aan ya sama-sama. Ngopi dulu biar nggak oleng pesannya Kang Aan. Semboyan. Semboyan. Ini terakhir Mas. Ya. Sebelum kita tutup, kita tahu tadi sempat perjalanan ke sini kan ditunjukin pesantren Buntut itu sebelah sana, dan makam beliau sebelah sini. Ini kalau kalau saya tadi itu mengendarai mobil ini lumayan jauh lah kalau mobil. Kenapa beliau dimakamkan di sini? Apakah permintaan? Allahu alam. Oh gitu. Itu saya nggak bisa jawab. Saya kurang mengerti juga kalau itu. Yang jelas di sinilah ya. Makam beliau. Ya alhamdulillah di tengah bulan puasa ya, dalam situasi wabah seperti ini kita digerakkan untuk datang ke sini. Betul. Melalui salah seorang kerabat. Wah ini pas nih momennya. Gitu ya. Jadi tadi kita kesini itu sebenarnya Kang Aan yang merekomendasi ya, dan kebetulan wah cocok ini kalau memang dengan posisi bulan puasa dan wabah juga, kita alangkah baiknya berziarah di sini, dan akhirnya kita sampailah di sini. Mungkin untuk malam hari ini saya sudahi di sini. Kita akan kemana lagi nanti, ikutin terus channel Jejak Malam Official. Kita akan menelusuri ya banyak tempat lah yang mempunyai cerita-cerita sejarah ataupun mistis di tempat tersebut. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa juga subscribe PGN Pedang Golok Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah puasa. Ban, sajadah. Ya seneng. Nembe. Sanguni apa? Solawat. Salawat. Kalau kian saya dan Mukoyim warga kan, pandangan pepaya ya, daun pepaya. Ya, bong sakit sih.